Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Pinang bersama Bapak Alexander selaku Kepala Subseksi Penindak Keimigrasian ya Pak ya. Ya. Nah, di sini kami mau membahas mengenai strategi kantor imigrasi dalam melakukan pengawasan illegal fishing di Kota Tanjung Pinang. Baik. Nah, kan seperti yang kita ketahui, illegal fishing itu kan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing tanpa memiliki izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pak. Betul. Kalau ditanya masih ada, sampai saat ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Pinang, selama saya bertugas di sini tahun 2023 sampai sekarang tidak ada menangani permasalahan ini illegal fishing terkait warga negara asing yang melakukan illegal fishing di sini. Karena di imigrasi sendiri memang seperti yang Anda sebutkan itu terkait dengan izin tinggal. Kebanyakan kasusnya yang saya tahu selama ini di seluruh Indonesia illegal fishing itu mengambil ikan di wilayah teritorial Indonesia, di wilayah kelautan Indonesia yang notabene mereka tidak menggunakan dokumen yang sah dan masih berlaku, dan cara mereka masuk itu ada namanya klausul kalau di peraturan kami itu di undang-undang tidak melalui TPI, yaitu tempat pemeriksaan imigrasi. Dan selama ini yang sepengetahuan saya, illegal fishing itu mereka berada di laut lepas, dan tupoksi untuk menjaga kelautan Indonesia itu adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini mungkin kalau di daerahnya itu PSDKP. Yang kedua ada Bakamla, Badan Keamanan Laut. Yang ketiga ada TNI Angkatan Laut yang selalu patroli. Gitu. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Pinang itu punya speed untuk patroli ada, tapi memang untuk kemampuan kapalnya itu sudah akhir lah, sudah tidak terlalu bisa digunakan untuk jalan jauh gitu. Jadi kalau terkait penanganan illegal fishing yang selama ini ada itu setahu saya banyak kayak ditangkap itu melalui PSDKP atau TNI Angkatan Laut. Kalaupun nangkap dia pasti melimpahkan ke PSDKP karena terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang perikanan. Jadi mereka lah yang menanganinya. Nah, setelah mereka tangani, sudah disidik apa segala, masuk ke sidang, sudah inkrah. Setelah menjalani kewajiban atau hukuman penjara atau apapun itu, barulah warga negara asing itu diberikan kepada imigrasi untuk dilakukan pendeportasian. Kalau yang selama ini saya bertugas di sini belum pernah menangani illegal fishing. Ya, kita pengawasan itu memang ada namanya pengawasan orang asing. Semua orang asing yang berada di wilayah Indonesia, mau di laut sama di darat. Kalau darat kan nggak mungkin kita juga. Laut dan darat itu ya kita awasi. Hanya kemampuan kita itu belum mumpuni seperti kayak polisi yang sampai ada di kecamatan. Di desa-desa mereka punya babin kamtipmas segala kan. Oleh karena itu untuk pengawasannya kan imigrasi itu kita punya tim PORA, tim pengawasan orang asing, yang isinya, yang anggotanya itu adalah aparat penegak hukum dan ditambah beberapa kementerian atau lembaga instansi terkait. Dalam hal ini di PORA itu ada isinya Angkatan Laut, kepolisian, pemerintah daerah, ada dari kesehatan, itu balai karantina kesehatan, ada bea cukai dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa menjangkau sampai sedetail tempat tertentu. Oleh karena itu, jadi kalau misalnya kayak Angkatan Laut ada nangkap, mereka berkoordinasi dengan kami. Tanya ada orang asing kita tangkap. Terkait permasalahan apa? Oh, perikanan, oke. Ada PSDKP yang anggota tim PORA juga.
bagaimana mau ditanganin lah sama mereka terkait dengan perikanannya gitu. Pengawasannya iya, apapun ceritanya pengawasannya kita punya itunya. Taktiknya ya kita membentuk tim pora di tiap pola nasional itu yang diketuai sama dari pusat Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada tingkat provinsi oleh kepala divisi keimigrasian yang berada di kantor wilayah. Tingkat kota madya atau kabupaten itu diketuai oleh kepala kantor imigrasi sampai tingkat kecamatan kita. Oleh karena itulah kita membentuk tim pora untuk ya misalnya kayak gini di Tambelang, kita tidak punya orang di Tambelang, tapi kita membentuk tim pora di sana. Kalaupun ada masalah apa-apa, pihak-pihak di sana bisa koordinasi terkait dengan masalah koordinasi. Itu memang kalau Anda berbicara dengan illegal fishing harus diakui kendala untuk patroli di laut itu tidak. Bukan tidak ada, dalam arti untuk Tanjung Pinang ini kita punya kapal patroli tapi tidak mumpuni lagi untuk muter Sawah Bintan aja tidak. Karena kan kita juga punya wilayah kerja. Terimigrasi Tanjung Pinang cuman wilayah kerjanya Kota Madya Tanjung Pinang dan sebagian dari Kabupaten Bintan. Gitu. Jadi kalau lewat dari situ nggak boleh. Kita misalnya ke Tanjung Uban, ada kantor imigrasi Tanjung Uban, nggak boleh. Tiap kantor imigrasi punya tim pora masing-masing. Tanjung Uban, kantor imigrasinya punya tim pora. Nah, sini cuma punya tim poranya di Tanjung Pinang sama beberapa tim pora kecamatan. Tidak ada sih, seharusnya tidak ada. Karena zaman sekarang apalagi sudah dimudahkan dengan media sosial gitu kan. Kita bisa by WhatsApp atau bisa bertelepon langsung. Nah ya tiap tim pora kita punya lah apa untuk berhubungan berkomunikasi, misalnya kayak ya warga negara asing nggak hanya illegal fishing kan, tapi karena lebih fokusnya ke illegal fishing ya seperti tadi saya bilang, untuk biasanya illegal fishing itu kan kadang ada yang beralasan saya sebenarnya cuma di Malaysia, tapi karena terinikan ombak arus laut sampai ke Indonesia, datanglah kapal patroli ditangkap padahal dia nggak ada niat tangkap ya, gitu. Tapi apapun ceritanya dia sudah berada di Indonesia. Apa yang dia lakukan, tindak pidana apa yang dia langgar, itulah nanti masing-masing instansi. Di kita pun bisa dikenakan karena masuk ke wilayah, itu ada di pasal 119 kalau nggak salah. Setiap orang warga negara, setiap orang, bahasanya setiap orang ini mau WNA atau WNI ya, itu masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Gitu. Dia kalau di pasal 119 ini bisa dikenakan 113, dia bisa dikenakan pidana penjara 1 tahun atau pidana denda 100 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi itu dikenakan pidana maksimal 1 tahun dan atau pidana denda 100 juta rupiah. Itulah yang kita lakukan. Makanya kalau misalnya itu PSDKP mau itu ya oke, itu dia melaksanakan kewajibannya kena hukuman kurungan misalnya, pas dikasih ke imigrasi ya sudah menjalankan ya kita deportasi biasanya begitu. Oh kita tidak ada kalau itu. Kita cuma bukan ini, kita punya namanya sistem SIMKIM, sistem informasi keimigrasian. Kalau di tempat pemeriksaan imigrasinya itu ada namanya Border Control Management BCM. Itulah data setiap orang yang keluar masuk, tapi yang legal. Kalau untuk yang ilegal kita tidak punya. Apalagi kalau kapal itu kan iya harus ada yang di laut kan, sedangkan kita tidak ada yang standby di laut. Itu sesekali aja, itu pun kalau misalnya kayak dicurigai ada informasi ya. Tapi itu balik lagi sih, peralatan pendukungnya kita tidak memenuhi. Makanya kita memilih orang ya dengan apa namanya, dengan asumsi dia yang instansi yang memang tugasnya di laut atau segala bisa membantu kami kalau ada permasalahan seperti itu. Nggak hanya illegal fishing, ada misalnya apa namanya, kayak refugee atau segala gitu, kalau yang masuk pakai kapal-kapal itu ditangkap sama angkatan laut atau Bakamla. Ini kayak refugee ini udah dikonfirmasi dulu kan, dengan detensi imigrasi. Jadi spesifik untuk
alat atau sistem kita untuk memantau di laut ada orang asing yang masuknya misalnya di perairan, tidak ada. Jadi, tidak tahu bahwasanya gitu. Karena kasusnya nggak banyak juga ya Pak? Saat ini sih saya cuma bisa bilang saat ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Pinang sepanjang saya bertugas tidak ada mengenangani terkait orang asing yang melakukan illegal fishing. Kebiasaannya sih pelanggaran izin tinggal dalam arti pelanggaran izin tinggal tidak sesuai dengan yang diberikan peruntukan, misalnya dia masuknya pakai kayak orang Singapura pakai wisata gitu, totalnya dia bukan wisata, dan juga kelebihan apa ada juga yang kelebihan izin tinggal, tapi kalau itu permasalahan yang masih bisa dinikat sama yang bersangkutan. Kalau first day itu 1 hari bayarnya 1 juta, sepanjang dia bisa membayar itu denda itu ya kita izinkan untuk keluar, tapi kalau tidak bisa membayar kita terpaksa mendeportasi. Ya, kalau saran saya sih boleh lah, mungkin nanti kalian ada rumah baru kayaknya belum ditanya nih, boleh kalian download undang-undang imigrasi, undang-undang nomor 6 tahun 2011, di situ bisa kalian tahu lah. Di situ temporannya ada, di situ terkait orang asing, setiap orang harus keluar masuk yang legal ya, harus keluar masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang diperiksa oleh pejabat imigrasi. Ini memang ini sih Pak, tahu kalau yang utama itu pasti di kelautan dan perikanan itu. Cuman memang kami mau lihat dari perspektif imigrasinya. Ya seperti yang saya bilang dari itu memang tetap tupoksi kami karena orang asing berada di wilayah Indonesia, di laut sama di darat. Hanya jangkauan kami tidak mampu. Jadi kalau ada instansi lain yang di situ mereka menangkap, mereka berkoordinasi. Pak ini kami temukan begini orangnya. Seperti hari ini ya, kemarin ada masyarakat, ada orang ini sakit linglung komunikasi kurang. Oke, kita datangi, kita periksa dulu, nggak usah. Sudah bawa ke rumah sakit. Tidak ada keluarganya, kita informasikan ke perwakilannya. Kita berkoordinasi dan kemudian kita yang awal pertama akan dilakukan oleh petugas imigrasi adalah mengecek keabsahan dokumen atau izin yang dipunyai oleh warga negara asing. Yang kedua, bila izin dan izin dan dokumennya sah, apa pelanggarannya, peraturan mana yang dilanggar oleh dia. Kalau peraturan contohnya tentang perikanan, ya kita nggak bisa melakukan tindakan karena izin tinggal dan dokumennya sah. Kita berikanlah kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini PSDKP. Terkait pajak ya kita berikan kepada bea cukai. Itulah gunanya Timpora itu, di dalamnya itu jadi semuanya bisa tahu, dalam arti bukan memang leader triggernya dari imigrasi, tapi terkait pelanggaran atau pidana yang dilakukan oleh warga negara asing itu kita lihat apa tupoksinya siapa, tugas pokok fungsinya siapa yang bisa menindak gitulah. Jadi semua orang asing itu ya bisa dikenakan, gak hanya peraturan imigrasi, peraturan yang lain bisa. Seperti itu. Kalau dari kami ya seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya. Sudah Bapak terima kasih juga telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk wawancara mengenai ini. Baik, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.